Situ gue udah mikir anjing mati nih gue. Itu lu disayurin kayak gimana Pak? Udah dihantem-hantemin? Dihantemin, gue cuma ngelindungin pala gue doang nih yang penting. Iya. Pegel-pegel doang. Pegel gue bilang anjing. Ini patut dicurigakan nih. Pegel-pegel doang nih. Nitik Tahu kan? Atau kan disayurin berdarah Pak. Mungkin ini guys, bearnya kan nggak tajam-tajam. Lepas bearnya si Stupid dibacok kakinya. Mundur dah tuh dia. Emang bener-bener dibacok guys, dia berdarah banget ya. Mau gue tangkis tuh ininya dia, kelewangnya dia. Nangkisnya gimana Pak? Gue tangkis doang gitu kan, mungkin kan berdarah. Nggak tajam mungkin ya. Nggak mungkin lah. Enggak, gue tuh Tuhan tuh ngasih rezeki nih, udah pasti kan. Antara lu sama gue tuh udah pasti ada rezekinya. Cuman Tuhan tahu lah jatuhnya rezeki ini ke orang yang sungguh-sungguh. Iya, itu. Ada beberapa lah yang nahan, tuh gue make cer-ceran kecil tuh. Situ gue masih nahan-nahan terus tuh. Dari situ gue mikir kan ya orangnya, gue harus lihat kanan kiri juga. Kayak ada strategi gitu sih guys, kalau gue bilang KR tuh waktu itu. Jadi tuh biar batangan-batangan dia tuh di tengah semua, yang kanan kirinya baru tuh ini apa tali-talinya iya. Nah ada 2 gear yang menimpa gue tuh. Yang di tengah kan masih bisa keadu lah. Yang kanan kirinya itu gue bingung tuh. Yang satu udah mau ngenain gue ya kan. Satu juga udah mau ngenain gue akhirnya. Itu lu tinggal sendiri situ? Iya, nahan sendiri lah. Nahan sendiri. Bener-bener nahan sendiri. Yang belakang cuman supply bear doang. Dari situ gue mikir lah. Nih gear harus gue tangkap lah. Kalau nggak ditangkap pasti kena pala. Iya. Akhirnya gue tangkap yang kanan tuh. Apa yang kiri pokoknya ketangkep. Terus ditimpa lagi pakai gear yang satu. Jedar. Kena tangan gue. Nah pas gue kena tangan gue, di situ gue juga masih nggak ngeh kalau tangan gue kena. Akhirnya gue minta bear lagi, bear gue itu jatuh kan. Gue minta bear lagi yang lebih gedean. Gue udah sempat mukul mundur juga tuh. Sempat mundur juga KR-nya? Iya, mundur beberapa langkah doang, nggak mundur lari. Mungkin karena ngap kali ya. Gue sempat mundurin kayak gitu. Terus yang paling gue salutin, mereka kompaknya parah ya. Ngitung guys, 1, 2, 3, parahnya mau gue bacok dia pasti maju juga anjing ya. Ya udah gue mikirnya daripada gue yang kena. Gue bilang 1, 2, 3, gue ngegertak dia nggak kabur. Udah hancur dah tuh gue balik badan di situ. Nempel dah tuh celurit satu ke belakang gue. Oh kena juga lu berarti situ? Nempel, cuman ini sih jatuh celuritnya, mungkin lepas dari gagangnya kali. Mungkin ilmunya kuat nih. Itu mungkin remnya kurang kuat dia ya. Jatuh, treng. Gue ngeliat ke belakang, gue cuman ketawa doang, dah anjir. Gue terus ngeliat ke depan, di situ ada Komeng guys posisinya. Cuman Komeng dan yang lain-lain di motor doang. Komeng tuh baru selesai koma. Dia kan sempet disayurin juga. Disayurin dulu kalau Komeng. Dia sempat koma kan tuh, gue di situ mikir anjir. Neriakin dong, wih Jaka tangannya putus tuh kayak gitu guys. Oleh kena ya. Gue darah ngocor, dikira dia tuh gue nangkis yang lain-lain lah. Jaka tangannya putus. Bilang anjing, semua pada neriakin doang, nggak ada yang ikut bantuin nih. Berarti kalau maju juga dah, kita sama-sama kompak dah, kelar lah, bisa insya Allah gue bilang gitu. Daerah gue ngumpul lagi di Taman Bumi kan, kalah tuh. Tuh hari itu gue lagi jadi ini guys, jadi ayam sayur banget tuh. Hari itu tuh guys, malamnya saking kentang kan, malamnya ribut lagi. Makanya? Bukan. Sama Patra. Jadi soalnya kesel ya, kentang gitu ya. Iya, tangan gue kan udah berceceran darah, terus dalam-dalam banget lukanya gitu, kayak ngebengkak gitulah. Gue masih sempet ribut juga lagi. Gue cuma bawa ke Muhammadiyah. Rumah sakit Muhammadiyah? Iya, yang nggak dijahit. Gue cuma minta ini doang. Soalnya lu mau ribut lagi? Nggak tahu sih, gue otaknya gue udah anjing, gue mau balikin lagi lah nih KR. Gue bilang kayak gitu. Buat kenang-kenangan aja sih, gue bilang nih nanti suatu saat bakal gue balikin lagi nih. Sengaja nggak gue jahit kan. Akhirnya gue cuman
dibungkus doang kan tuh, sama dikasih apa sih tuh biar nggak banyak kuman-kuman gitu sih, sama dia dibersihin kayak gitu. Ya udah, dokter nyaranin suruh jahit, gue bilang udah nggak usah jahit dok. Udah habis itu ribut, biar kan udah habis tuh ya, nggak ada. Malamnya gue bilang anjing kentang, udah nih jadiin lagi nih sama Patra. Akhirnya jadiin lagi sama Patra guys. Gue cuma pakai gesper, nah Komeng di situ baru ngikut. Jalannya masih pincang-pincang dah tuh dia di situ. Maksain juga sebenarnya kan Pak, lu tangan udah kena gitu. Iya, gimana sih dulu kayak gue tuh ribut jadi hobi gitu guys. Iya. Kalau dulu mau menang mau kalah pokoknya gue harus ribut lah. Terus akhirnya ke Patra ketemu. Iya Pak, itu cerita sedih gue sih. Kenapa? Ke sayur dulu situ nggak? Enggak, alhamdulillah sih kalau ke sayur gue nggak pernah sampai separah gitu. Gue megang gesper kan ceritanya. Ribut dah akhirnya tuh Patra keluar. Nah terus ada Komeng juga, jadi BR cuma satu guys. Di Komeng gue kasih, karena gue nggak kuat kan megang BR. Komeng megang BR. Ada Dawai juga, ada itu baru anak-anak Saltong ada tuh di situ kan. Nah tetap aja BR seadanya kan. Ribut, gue masuk ke jalur hijau tuh. Iya. Nah Komeng di belakang gue, Dawai di samping gue. Jadi anak Patra ada yang masukin ke nyebrang ke jalur, ada yang ngeributin gue di jalur. Jadi dia kan ributnya gini, jadi dia ributin gini. Ada yang ngeributin Komeng di sini. Nah, pas ada busur, Komeng teriak, "Jek busur, Jek busur." Lawan Ming, lawan. Dari Patranya. Iya. Digas, gue pakai gesper, gue keplak-keplakin, dan gue stick golf kan tuh cuma nangkis ngeplak kayak gitu. Waktu zaman kita kan biar tajam-tajam kan jarang guys. Iya. Takutin doang. Terus. Nah, mereka kompak. Akhirnya gue nggak kuat nahan yang di jalur, yang di jalur penghijauan. Akhirnya mereka masuk semua ke jalur gue. Si Komeng ngebacok orang. Ngebacok, tapi yang dibacok sama dia bukan orang. Kata dia mah orang. Padahal apa guys? Pohon. Jadi biarnya nyangkut. Di pohon? Iya. Kayaknya ngobat sih dia. Apa gimana? Terus biarnya gimana? Ya nyangkut, kalah kan akhirnya. Terus di situ udah tuh gue nggak bisa kabur kan akhirnya. Mau gimana, gue harus loncat dulu. Sementara anak-anak dia udah masuk semua. Gue udah kayak gitu, gue mikir 1000 cara dah. Gimana caranya, yang penting gue harus ngalahin jalur yang sebelah kanan guys. Biar gue lari lah. Nggak bisa gue kalau nggak lari nih pasti hancur. Gue teriak-teriak dong, Meng bantalin gue. Nah di situ Komeng nggak ngebantalin. Biasanya kalau gue sama Komeng ribut kan selalu dibantalin. Kalau misalnya ada dia ya pasti gitu ngebantalin mulu. Dia ini ya anjir, dia nggak ngebantalin, malah lari ke motor. Akhirnya Dawai inisiatif megang kayu, ada temen gue megang bambu, ngeplak-ngeplakin dah tuh biar mereka kabur, biar gue bisa cabut. Akhirnya gue cabut ke gang. Ini guys, di situ pas udah naik motor, sama-sama naik motor, gue bilang tuh sama Komeng, tuh sedih tuh di situ. Gue sempat netesin air mata juga sih. Gue ngerasa gue bersalah, tapi gue ngerasa Komeng anjing juga. Gimana sih kan kalau udah sahabatan pasti ada rasa kayak gitu, sayangnya kita kan. Gue bilang dong sama lari, gue teriak-teriak, gue minta bantalin, kok lu nggak maju gitu, nggak ngebantalin gue, nggak kayak biasanya. Dia bilang gini guys, Jack, gue sekarang udah cacat, udah nggak kayak dulu lagi. Dia bilang kayak gitu. Pas gue ngeliat fisik dia, iya, sini udah jahitan mulu, kaki juga udah pincang-pincang kan. Anjir, gue bilang, oh dia kayak gini, salah gue juga, kenapa gue harus ngajak dia gitu. Takutnya kalau dia kena lagi kan anjir. Iya, malah makin cacat. Iya, aduh, gue sedih tuh di situ. Gue netesin air mata, gue ngerasa gue bersalah. Di motor tuh? Iya. Anjir. Gue ngerasa gue bersalah ngajak dia ribut lagi. Juga ya lebih ke yang anjing, kalau gue yang mati tadi, dia juga pasti sedih lah. Iya. Kenapa harus gue maksain? Gue kayak gitu. Udah anjing. Terus satu hari itu 2 kali ribut. Kalah dua-duanya anjing. Apes ya? Apes. Oke, ini dari tadi sih gue sama Jaka udah menceritakan tentang ribut, tapi kebanyakan yang kita ketemu di jalan ya kan. Kalau momen-momen yang lainnya pasti ada sebenarnya, Jak ya. Jadi, mungkin ada yang mau ceritain ya kan. Jadi ini guys, abis dari situ gue nggak kapok kan. Emang ribut mulu. Seminggu kemudian Saltong jalan, malam Sabtunya. Itu hari Senin kalau nggak salah. Kenapa hari Senin lah kalau nggak salah, ada putih tuh ribut itu.
malam Jumat apa malam Minggu gitu kan. Saltong suka ribut tongkrongan, ribut lawan kampungan kayak gitu kan. Gue jalan, maksa juga, tangan kanan gue nggak bisa kan, maksudnya belum terlalu kuat lah megang BR. Akhirnya gue tetap megang BR, gue megang pedang, ribut tuh Saltong di Joglo. Lawannya kampungan Joglo. Tuh nggak ada komeng, cuman ada dawai. Di situ momen apes juga sih. Jadi ribut tuh gue cuman bisa nahan, nggak ada kali itu 3 menit 2 menit tuh nggak ada. Gue nahan paling beberapa detik doang. Habis itu biar kelempar guys, karena gue ngerasa gue udah neken kenceng, cuman kan mungkin saraf-sarafnya kan nggak bisa. Akhirnya biar kelepas, kepental ke dia. Iya, kepental ke musuhnya. Untung anak-anak masih nahan kan, masih nahan, dia gertak. Gue juga nahan tuh cuma pakai tas. Akhirnya kan gue megang tas, gue nahan pakai tas. Dawai pakai gear ini, di gear ngasal pakai diikat pakai tali apa sih tuh yang panjang juga, diikat pakai tali doang dah, diputerin. Udah akhirnya mundur jauh kan tuh. Nah di situ anak-anak nggak tahu kalau gue di pinggir masih nahan, masih gue tahanin. Akhirnya di kolong banget ini kolong tolnya banget tuh kan, ada kolong tol di Kopilas tuh. Iya, tahu. Sebelum jadi kan itu masih aspal, masih tanah-tanah tuh guys, sebelum diaspal. Licin mungkin ya. Gue jatuh nyusruk di situ. Anak-anak nggak tahu, anak-anak udah cabut. Nggak cabut, masih rada jauhan. Wah, itu momen disayurin paling lama sih kalau gue bilang. Anak-anak nggak tahu kalau gue disayurin, tiba-tiba mungkin ya anak-anak ngecek, kok nggak ada gua di situ. Langsung pada teriak, "Woi, Jaka ketinggalan lo, disayurin Jaka." Kata dia kayak gitu. Akhirnya dibalikin lagi sama anak-anak. Tuh di situ gue udah mikir, anjing mati nih gue. Itu coba disayurin kayak gimana Pak? Udah dihantem-hantemin? Dihantemin. Gue cuma ngelindungin pala gue doang lah yang penting. Iya. Jatuh berarti? Nyusruk. Jatuhnya malah nyusruk kalau itu. Mungkin licin kali ya. Jatuh nyusruk, jedar anjing. Wah, gue ngerasain banget itu. Gue kayak biar-biarnya dia tuh, gue bilang anjing ini udah sakit nih. Gue udah ngerasa sakit-sakit kan. Anak-anak bagusnya ngebalikin lagi. Anak-anak ngegertak ngebalikin lagi. Di situ kayak gue kayak dapet second win. Lu tau gak sih guys, kayak kalau olahraga gitu bakalan ada second win ketika lu capek, tapi lu bangkit lagi tiba-tiba ya. Banget gitu. Itu gue ngerasain tuh, gue dapet nih second win anjing. Bangun gue megang gear yang talinya ngasal itu, tapi gue pendekin, gue timpain, gue bangun lagi, gue timpain. Mungkin dia mikir anjing nih bangun lagi nih. Mampus, akhirnya dia sampai ada yang nabrak ini sih. Truk gitu, truk yang parkir di situ, sampai ada yang menabrak situ. Anjing, gue bilang mampus tuh, goblok, gue nggak kalah gue gitu. Udahlah dari situ anjing, pas balik, kita menang kan, menang. Terus anak-anak bilang, tuh Bigi coba buka dulu baju lu kenapa-napa. Gue bilang anjing, iya pegel-pegel banget, gue bilang guys. Pegel-pegel doang. Pegel, gue bilang anjing. Ini patut dicurigakan nih, pegel-pegel doang nih. Ada nitik-nitik kan? Atau kan disayurin berdarah Pak. Mungkin ini guys, biarnya kan nggak tajam-tajam gitu. Anjing bilang. Dari situ udah tuh gue buka baju, anjir luka-luka gores gitu. Bilang anjing. Soalnya disayurin parah lah ya. Iya. Udah mikir, untung nggak kena pala sih. Kalau dulu kan gue ribut selalu pakai helm sih, makanya gue tuh jadi pala. Aman. Wah parah, gue bilang anjing, bagus menang. Itu sih paling. Sebenarnya masih banyak Pak ya ceritanya. Banyak sih kalau mau diceritain. Kalau ini deh, gue pengen nanya yang Saltong ribut sama Mataram. Oh, itu yang kemarin Felix ya? Iya, banyak yang komen-komen nggak gini. Gue bingung tuh. Lu ada TKP kan? Iya. Gimana sih? Katanya 2 kali bentrok ya? Beda kejadian apa gimana? Enggak sih, sekali doang. Jadi tuh ini waktu pas Felix datang ke channel gue tuh kan pernah juga tuh. Gue bilang sama Felix nggak usah ceritain yang itulah kalau gue bilang. Karena mungkin kan nanti gue bakal paham lo, pasti bakal ada perselisihan gitu. Nah di situ jadi calonnya tuh anak SMA 32, ada waktu itu ada anak Saltong juga kan. Ribut sama Mataram kata dia. Wah pas banget nih. Nah gue juga baru tahu sih, baru inget gitu pas Felix datang ke channel gue baru ngeh kalau gue juga sempat ngomong tuh sama Felix. Gue tuh kesel sama Mataram gara-gara katanya dulu tuh ada tuh
namanya Felix gitu. Ternyata ya dia. Dia katanya pengen nyulik gua. 63 mah ngapain, udah culik aja jakanya. Terus culik jakanya aja terus gantung di pohon telanjangin, kata dia gitu kan. Gue panas gitu rumornya gue nggak tahu gimana ya? Iya gue nggak tahu kan, namanya kabar angin kan, bisa ditambahin bisa dikurangin pasti kayak gitu. Terus wah cocok pas jadi banget. Kesel ya, itu emang jalan salteng sih gue bilang kan, emang salteng jalan kan. Wah seru gue bilang nih. Pas ada stupid juga kan dari situ, gue stupid dawai lagi lah kayak gitu doang. Nah itu biar cuma satu, itu biar letter F itu gue bikin. Jadi tek ini ya. Iya sengaja buat ngebunuh orang tuh pasti gitu. Cuman ya nggak tajam, nggak di gerinda, nggak diasah, cuma ujung doang. Udah tuh gue briefing dulu juga tuh guys di situ guys. Gue bilang dia bingung gimana ya, biar cuma satu. Gue bilang sama anak-anak, ini yang mau pakai biar siapa nih? Kalau misalnya gue mundur pasti pada mundur juga lah semua kan. Udah akhirnya stupid yang pede. Udah gue aja nih yang megang biar. Ya udah stupid yang pegang. Belum, jadi anak-anak belum nyampe, gue udah ngeliat Mataram kan, maksudnya belum deket banget gitu di motor. Si stupid itu udah turun. Stupid turun dari motor langsung nimpa anak-anak mereka. Nah makanya tuh dia mungkin gue nggak tahu ya karena gue nggak deket sama dia. Dari stupid cerita dia nimpa si anak Mataram yang kena lehernya itu. Dia katanya dia benar-benar ngelihat banget dia nimpa kena lehernya. Terus kayak nggak tahu nyangkut, nggak tahu apa, kelepas bearnya, si stupid dibacok kakinya. Mundur dah tuh dia. Emang benar-benar dibacok guys, dia berdarah banget ya. Di dekat daerah dengkulnya. Stupid digotong dah tuh, nggak tahu digotong, pokoknya gue nggak ngeh banget sih, nggak terlalu inget banget tuh kejadiannya. Pokoknya dia dibawa. Baru dah tuh gue pada gua, Dawai, dan yang lain-lain dah. Tuh cuma lalu pakai apa? 9 orang. Jadi ada kayu gitu guys di paun tuh. Nah diambil. Dawai pakai itu, gua pakai kayu juga. Udah akhirnya ribut cuma nahan pakai kayu gitu. Nah, gua sempet ada emang alot karena gue mikir kok dia nggak ini guys, nggak langsung yang nabrak kayak anak-anak KR gitu kan. Nasi gue masih dikasih kesempatan buat nahan-nahan lah. Terus tiba-tiba ada yang ngebacok gue tuh berapa kali ya. Pertama gue tangkis tuh ininya dia, kelewangnya dia. Nangkisnya gimana pak? Gue tangkis doang gitu kan, mungkin berdarah? Nggak tajam mungkin ya. Nggak mungkin lah. Enggak, gue tuh nangisnya ininya doang sih. Kayak gue tuh ngerasa kenanya bagian dalamnya. Karena deket kan. Iya. Gue gituin, ada yang gue tangkis tuh. Terus abis itu pas udah nangis kayak gitu, nggak lama kemudian pas gue adu-aduin ada yang ngebacok sini gue. Ini nancep lah, ada ngebacok. Tas abis ngebacok kayak gitu, wah gue udah pikir dalam hati gue bakal mau mundur nih. Karena ini udah nggak bakal bisa nahan. Gue mau mundur, terus abis itu bala bantuan gue datang. Tio dan kawan-kawan. Oh gitu. Iya. Pakai si Tio, si gendut itu pakai motor. Yang lain juga jadinya semangat, yang belakang basis motor jadi nabrak. Pas pakai motor Heru turun, itu Heru cuma pakai chargeran HP. Gue juga emang anak-anak gak siap ribut, tapi katanya dia udah nontonin gue ribut. Nah, pas gue udah hampir kayak kelabakan gitu, mungkin dia langsung datang lah. Tadi yang Heru pakai apa? Charger HP. Charger HP itu diapain? Diputerin ke orangnya. Diputerin sama Heru. Jadi nggak sempat ngetos guys itu pas Heru datang. Jadi langsung cabut mereka. Pokoknya gue mikir tuh, yang gue inget ya, pas habis ngebaca gue, dia langsung cabut. Bala bantuan datang. Jadi kayak ngegertak gitu lah, ibaratnya kayak gue yang ngegertak dia. Akhirnya cabut. Udah Heru pakai charger HP ngemuterin doang. Mereka cabut akhirnya sampai Mustopo kalau nggak salah deh. Iya. Nah gue ngejar nggak sampai Mustopo, gue ngejar cuman sampai sebelum belokan ke Mustopo lah situ. Di situ udah cuman nggak tahu gue kalau Heru ngejar sampai jauh. Udah orang gue mikir udah menang, terus gue juga nggak doyan banget mau ngebacokin kayak gitu kan. Iya karena sih BR-nya nggak ada ya kan, cuman seadanya kayak gitu. Udah lah paling kayak gitu sih. Makanya pas kemarin Stupid juga bilang sama gue juga udah bilang sama dia. Stupid. Gue bilang sama Stupid,
kalau gue nggak tahu tuh kalau itu komen dia guys. Ya kan akhirnya dia bilang sih dia lagi lihat HP ceweknya kan, ternyata si Felix nggak, itu kan stupid nggak suka ya orang-orang yang bohong kayak gitu ya. Karena ceritanya bukan bohong sih, mungkin udah lama juga kejadiannya. Mungkin malam ya. Jadi nggak terlalu lihat. Iya. Gue nggak mau gimana lah, orang itu kejadian udah lalu. Iya. Kita nyeritain juga nggak ada rasa bangga-bangganya. Cuman pengen ini doang biar biar respect. Nah, stupid komen kayak gitu, terus gue bilang, kenapa kayak gini-gini nih? Ya nggak apa-apa Jake, biar ini aja sih, lebih ke yang candaan gitu, dia bilang kayak gitu. Nah terus akhirnya tapi dibalas-balas mulu. Nah dari situ stupid kesel. Orang niatnya pengen biar bikin rame doang gitu guys. Dia mah stupid mah enjoy aja sebenarnya. Ternyata mungkin anak-anak buahnya Felix yang nggak terima kayak gitu atau kayak gimana. Akhirnya kan dibalas-balas mulu, ya udah akhirnya dia kesel sendiri dah tuh. Cuman gue bilang juga sama Felix sama stupid ya, mikir dewasa aja lah, udah mau ngapain lagi anjir. Iya. Sebenarnya mungkin itu salah paham juga kali ya, entah yang tadi lu bilang mungkin udah lama ributnya. Malam juga jadi kan nggak kelihatan juga ya siapa yang kena terus gimana Tapi kalau emang saltong itu yang jalan, bener-bener lagi pada pakai jaket semua sih. Udah mikir kalau udah pakai jaket ya kita dulu gimana ya, jadi nambah energinya, mananya nambah. Kayak habis ngebab dapat 2 bab. Iya, kayak gitu jadinya. Oke Jack. Ada lagi mungkin cerita ribut, tapi apa udah kali ya? Apa masih ada tambahan? Udah kali ya. Ntar netizen pada ini komen-komennya malah panas. Cuman yang penting balik lagi sih ke dalam diri kalian semua nih, nyikapinnya kayak gimana. Sama tujuan gue sama Gezi bikin channel gini ya buat inspirasi, bukan inspirasi sih, nggak bagus juga sebenarnya ya. Cuman biar kalian jangan sampai ngulangin sih, kalau gue bilang kayak gitu. Ini Jack, pertanyaannya tuh, nama lu kan ya kayak tadi pertama gue bilang ya, di jalan tuh ya sorry bisa dibilang dikenal orang buruk ya kan. Ya Kak, sering ribut, terus sering ikut rusuh di mana-mana gitu. Nah, lu sekarang kan tentunya udah nggak seperti itu ya kan. Nah, lu menyikapinya tuh gimana Jack kalau sekarang masih ada orang-orang yang anggap lu kayak gitu, padahal kan lu udah jauh banget gitu nggak kayak gitu. Gimana ya? Lebih ke yang ini sih, kayak misal 63 jalan, pasti ada jaka. Kayak gitu, Saltong jalan, pasti ada jaka. Kayak gitu kan. Lebih ke yang ini sih, gue lebih ke yang lebih dewasa aja guys. Kalau emang beneran emang gak ada gue, ya gue gak mau ngapa-ngapain lah, atau gak mau berkoar-koar kayak gitu. Gak mau yang wah anjing gue gak ikut BG kayak gitu. Udah biarin mereka tahu sendiri aja lah, emang gak ada gue kayak gitu. Sama gini sih guys, gue tuh orangnya tipe orang yang suka banget pembuktian. Kalau gue emang nakal ya dulu cuma ribut doang gitu, nggak yang aneh-aneh lain-lain gitu. Ya dari gue 63 kelas 2 DO, terus sempet pesantren, terus masuk juga kan ya. Iya. Gitu-gitu. Pesantren anjir. Nah, gue akhirnya masuk UPAK kan. Gue lulus di UPAK. Gue coba ngebuktiin kalau gue bisa masuk PTN. Gue masuk UNJ, alhamdulillah gue sempat di UNJ. Itu tes berarti. Tes gue murni. Gokil sih itu berarti. Cuman ya balik lagi gitu, gue juga nggak suka sama penindasan senioritas gitu. Nah di UNJ gue kayak gitu anjir, senioritas parah gila. Kalau di fik-nya doang sih mungkin ya, makanya akhirnya gue nggak kuat, mental gue sih yang nggak kuat. Karena gue pengennya tuh kan futsal ya, atlet ya, gue pengennya kepake aja gitu. Cuman kalau di sana susah. Juga sikut-sikutan banget sih. Kayak ada temen gue yang ngajak ke Seti Bakti, gue akhirnya beasiswa juga di situ. Ya gitulah, gue nggak mau ngebebanin orang tua gue lagi lah. Kalau gue bilang kayak gitu. Sampai sekarang sini gue masih kuliah juga lah. Karena ngerintis terus ya. 2016 kan gue baru masuk lagi. Oke. Sempat telat beberapa tahun ya. Gue cabut, gue di UNJ 2 semester doang sih. Abis itu gue off. Baru gue pindah ke Seti Bakti kayak gitu. Oke. Jadi lu lebih kepada ya udahlah nggak usah ngambil pusing ya. Kalau ada orang yang masih ngomongin ya udah biarin aja. Kan nyatanya lu udah nggak kayak gitu kan. Kalau lanjut nih Jak, ada pertanyaan dari gue kayak gini nih. Lu kan
tentunya ngalamin masa-masa buruk kayak di masa lalu ya. Ya sorry lu masuk saya lah pernah dia hidup di penjara gitu kan beberapa lama gitu. Terus lu dulu kesehariannya kan berantem mulu. Nah, lu cara lu ngerubah diri lu tuh langkahnya lu apaan, Jak? Pasti kan susah kan? Iya. Karena jujur gue pribadi pun susah dan cara orang beda-beda kan. Beda-beda. Gue pengen tahu nih, Jak, cara lu tuh buat ngerubah dari masa lalu yang buruk tuh gimana? Yang realnya ya, gue pengen tahu aja. Gue tuh terlahir dari keluarga agama banget, guys. Agamis lah ya. Agamis banget lah. Gue terlahir dari keluarga agama banget, jadi dari sholat 5 waktu tuh tuntutan banget sih. Bukan tuntutan, maksudnya emang wajib banget kan, emang wajib itu sholat 5 waktu. Gue lebih ke yang itu. Gue sholat 5 waktu, coba ngaji juga ya kan. Terus sama gue futsal-futsalan. Nah, gue tuh dari SMP emang udah hobi futsal, guys. Dari SMP udah hobi, jadi tapi hobinya tuh cuma sekedar main doang, nggak yang nekunin gitu. Gue lebih nekunin nongkrong sama ribut. Dulu kan kayak gitu. SMP, SMA. Nah, suatu ketika mungkin Tuhan ngasih gue jalan kali ya. Iya. Gue SMA kelas 3 lah kayaknya. SMA kelas 3 gue baru kayak diajak sama teman gue itu untuk, coba lu seleksi futsal di sini nih. Seleksi futsal? Iya. Dulu ada klub latihan di Parung Serap tuh. Coba masuk. Karena gue juga tahu kan dari SMA anak-anak yang di Elang futsal tuh jago-jago. Gue cobalah, gue pengen lah main futsal. Akhirnya gue masuk seleksi. Akhirnya gue diterima di situ, kayak wah apa gue fokus aja nih, gue latihan. Akhirnya gue kayak gitu, guys. Gue latihan. Akhirnya sampai yang dulu kalau misalnya ada yang ngajakin latihan, Jack latihan. Ayolah, ntar aja, mending gue nongkrong. Sampai akhirnya wah, gue enak nih, nyaman ngerasa latihan kayak gini. Apalagi setelah itu turnamen gitu, guys. Lomba, juara, dapat uang kayak gitu. Wah, ini bisa jadi jalan gue nih. Cuman ya gue kenalnya mungkin rada telat sih. Kenal futsal kayak gitu, makanya gue nyesalnya sampai sekarang gitu. Coba aja dari dulu ya. Coba dari SMP gue udah main futsal, mungkin ya standar teman-teman gue nih sekarang yang udah pada naik Liga Pro kayak gitu ya. Gue main bareng sama dia, guys. Mungkin emang bener yang namanya gini, guys. Ada kan kita pernah dengar lah katanya, siapa yang sungguh-sungguh pasti dia yang dapat. Bener gak sih? Nah, dulu tuh gue gak sungguh-sungguh, makanya Tuhan nunda-nunda mulu. Akhirnya sekarang ya gue jadinya kayak gini-gini aja. Beda sama mereka yang dari SMP SMA udah sungguh-sungguh banget gitu. Gak mungkin lah. Nih ibaratnya ada rezeki, Tuhan tuh ngasih rezeki nih, udah pasti kan antara lu sama gue tuh udah pasti ada rezekinya. Cuman Tuhan tahu lah jatuhnya rezeki ini ke orang yang sungguh-sungguh. Itu. Dari situ tuh gue udah, udahlah gue main futsal aja lah. Ya alhamdulillah sih, guys, dari gue main futsal itu ya gue udah punya warung juga di rumah. Gue ada warung ayam bakar juga kan di rumah gitu. Tuh pas gue balik dari Sumbar, gue bikin tuh dari Padang, gue buka lah usaha buat orang tua gue di rumah, ibaratnya kayak gitulah. Udah, makanya jadi ngerasa nyaman di main futsal akhirnya ya sampai sekarang sih. Kalau buat ngilangin keburukan ya gue main futsal kayak gitu. Lebih ke yang hobi-hobi kalian aja lah, yang penting positif sih ya, jangan sampai negatif. Ntar lu nggak ribut tapi ke negatif yang lain ya. Jangan. Kayak gitu tips dari gue sih, lu lebih memanfaatkan waktu aja. Kalau sekarang nih, zaman sekarang nih, sosmed lu gunainnya yang bagus-bagus lah, anjir. Jangan yang aneh-aneh ya, bener gak sih, guys? Apalagi nih kalau lu nyikapin dari cerita ini yang negatif-negatif, ya udah lu kebawahnya negatif juga pasti, kayak gitu. Oke, buat teman-teman semua dan sahabat semua yang masih setia nonton sampai sekarang, dari tadi ya kita berdua nih, gue udah nyeritain tentang kisah-kisahnya Jaka lah yang dikenal, atau Jack ya kan, Bang Jack, dari masa SMP-nya, SMA-nya, sampai buruk-buruknya pun si Jaka udah rela buat menceritakan dengan tujuan supaya kita semua bisa merenung ya kan, dan diambil pelajarannya gitu dari kisah Jaka, bahwa ternyata apa ya, keburukan yang kita lakuin tuh bisa juga kita rubah ya kan. Dan caranya beda-beda. Nah, Jaka ini dia ngambil jalan dengan ngedeketin diri kepada Tuhannya masing-masing,
Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga ke futsal ya kan. Futsal. Dan sampai akhirnya sekarang Jaka bisa alhamdulillah masuk PTN ya kan. Sempat masuk PTN sempat masuk PTN. Usahanya sendiri loh kan, salut anjir kayak gitu Jak, ya kan? Gue juga mikir aja 2000 orang guys. Lu masuk kan? 400 orang doang. Iya. Itu makanya keren juga Jaka. Dan juga alhamdulillah sekarang tadi punya usaha sendiri kayak buka ayam bakar di rumahnya. Itu kan sesuatu yang patut buat dicontoh lah menurut gue. Iya Jak lah, acuan gitu. Maksudnya Jaka yang mungkin masih kalian kenal kayak masih ribut, masih apa, tadi itu udah lalu banget coy gitu ya kan. Udah berapa tahun yang lalu. Iya gitu. Oke nih, sekarang nih gue pengen memperkenalkan sesuatu produk yang menjadi salah satu usahanya Jaka juga ya kan. Di sekarang ini jadi Jaka selain punya usaha di makanan, dia juga ada barang-barang gitu yang mau dijual lewat online ya kan. Yang ini yang pertama nih baju nih. Ini sweater ya kayak hoodie gitu ya kan, apa sih sebutannya? Crewneck kan. Ini gue pakai hoodie-nya. Tuh, ini gue juga nih. Gue tadi disuruh pakai ya kan. Ini gue nggak tahu nih buat gue apa enggak nih. Apa cuma dipinjemin doang. Oke, ini kayak champion gitu. Ada juga brand lain Jack ya? Ada brand NASA juga sih. Ada brand. Ada apa sih? Coba dah lu kasih udah. Gak usah, gini aja. Lu follow IG-nya 86 Store itu ownernya gue. Oke, 86 Store. Ntar gue cantumin di deskripsi ya kan. Itu ya pokoknya ada banyak-banyak barang, lu langsung order aja atau pesen ya segala macam lah, tapi jangan minta ya kan. Ke Jaka dijamin barangnya wah nyaman banget ya kan. Pasti. Ini gue pakai ini langsung bisa ngomong lancar nih. Nah selain itu ada juga usahanya yang kedua. Nih Jaka tukang usaha juga nih banyak nih. Nih ini apa Jaka? Sampingan aja sih. Nih, kayak kalau misalnya mau custom diwarnain sepatu lu atau digambar-gambar sesuai request lu bisa ke IG-nya nih hesper.inc. Oke, ntar ada di deskripsi. Instagramnya pun gua taruh di deskripsi ya kan. Sepatunya tuh bisa apa aja, Pak? Apa aja, semua sepatu bisa. Oh, kayak painting sepatu lah. Chatnya juga lu bisa request juga lah mau apa aja nanti kayak gitu. Oke. Gambar pacar misalnya kan. Boleh. Ini harga miring Pak, apa gimana? Miring jauh banget lah. Serius nih? Terjangkau banget lah. Pokoknya buat yang kepo langsung aja kunjungin Instagramnya, lu bisa kontakkan langsung sama Bang Jaka tuh ya kan. Atau bisa misalnya mau hubungin gue bisa, jadi ntar gue perantarain ke Jaka ya kan. Itu aja Jak, usahanya apa lagi nih? Udah sih itu aja guys. Itu aja ya kan. Oke, apa? Gue ini sih suatu kebanggaan juga gue bisa ketemu sama Gezi. Iya, dari dulu gue sebenarnya pengen nongkrong bareng Gez. Pas abis lulus kayak gitu kayak gimana sih kehidupan lu berdua sama Barjun gitu yang kalau bisa dipikir dulu ya, kalau boleh jujur emang paling ditakutin ya di selatan Gezi sama Barjun sih dulu. Bohong ya. Makanya nih lu harus coba paksa Gezi buat datang ke channel gue buat nyeritain dia nih. Jadi kita bisa tahu nih kenapa sih kok Gezi bisa seberani itu. Barjun apalagi tuh lu harus lihat gila. Ntar ini gua cut. Dia kalau masih ada video-videonya guys yang sotoy-sotoy sekarang harus lihat tuh guys. Iya, benar. Aduh. Ya udah itu aja ya kan. Gua harap omongan gua dan obrolan gua sama Jaka ini bisa menjadi acuan ya kepada kita semua, dan juga buat gua berdua juga masih lah untuk berubah terus jadi lebih baik kan. Harus sih. Harus banget. Kita harus ngeliat ke depannya lah. Karena ada orang yang kita sayang tuh buat dibahagiakan. Bener, orang tua, pacar, teman, sahabat, diri sendiri juga ya kan. Benar. Akhir kata dari gue juga mau ngucapin makasih sama Jaka yang dulu gue kenal cuma namanya doang. Ini gimana Jaka? Udah mulai gimana ya, orang-orang yang dulunya tuh gue kenal nama doang kayak lu, Gus Bel, akhirnya tuh gue bisa ketemu gitu loh. Bahkan nanti insya Allah lebih banyak lagi gitu. Ya kalau tujuannya emang positif, insya Allah sih pasti dipertemuin ya kan. Iya gak sih Jack? Benar. Yang penting visi sama misi kita aja sih. Sama ya kan. Gitu. Keberkahan juga itu. Keberkahan juga, iya. Gue pribadi mohon maaf aja kayak belum bisa ngasih apa-apaan ya kan. Iya. Soalnya gue belum orang kaya nih. Kagak. Gitu aja. Silaturahmi kita bareng. Amin. Sama gue juga bisa ketemu Gezi bareng kayak gini anjir. Bangga juga sih gue bilang. Ya suatu kebanggaan bagi kita berdua aja kayak. Iya. Semoga juga kita bisa nongkrong-nongkrong lagi ya kan. Gue main ke ayam bakar lu ya kan. Dapat makan gratis, dapat baju gratis, dapat sepatu gratis. Oke Jack, thank you banget udah hadir ya kan. Gue salut banget sama lu. Thank you ya guys. Kita lihat kamera dulu.